Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng, masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pak, saya mohon kasih saya waktu untuk ini. Papa kan tahu Atika sedang tidak baik-baik saja, ucap Diwan kepada para warga yang sudah geram karena Atika kembali ke rumahnya lagi. Kami tahu, tapi apa Atika akan sembuh? Kami semua cemas dan trauma kalau kejadian itu akan terulang lagi. Saya berjanji, setelah Atika sembuh, saya sendiri yang akan membawanya menyelesaikan masalah ini. Untuk saat ini, biarkan Atika sembuh dulu. Diwan terus memohon kepada para warga di desanya. Baiklah, untuk saat ini kami menghargai keputusanmu, karena kamu itu pengurus masjid juga. Tapi kami mohon, kamu itu menjaga istrimu. Jangan sampai ada korban lagi. Karena keberadaan Dela saja, kita saat ini tidak tahu di mana. Diwan sedikit merasa lega, karena warga mau mengerti kondisi Atika. Namun ia masih akan menyelidiki siapa mayat yang ditemukan mereka waktu itu. Kamu yakin melihat mobil Mama di sini? Tanya Yuni. Ternyata mereka benar-benar mencari Dela malam itu. Iya, aku yakin. Aku gak mungkin salah lihat, jawab Sandi sembari mengingat-ingat simpang mana yang ia lihat tadi saat pulang membawa Atika. Karena memang banyak persimpangan yang mereka lewati. Itu mobil Mama. Yuni segera turun dari mobil Sandi dan mendekat ke sebuah rumah kosong yang memang hanya satu rumah dan tidak ada rumah lain lagi. Mama, mata Yuni membulat saat melihat Dela sedang duduk seperti orang ketakutan dan stres. Pakaian yang ia kenakan masih sama, seperti pakaian sewaktu ia meninggalkan rumah waktu itu. Rambut yang pernah indah dan kulit putih bersih gaya modis itu juga sama sekali tidak terlihat lagi. Dela menangis ketakutan sembari menggigit jemarinya yang sudah hitam dan kotor. Mama kenapa? Air mata Yuni tidak bisa terbendungkan saat melihat Dela seperti wanita stres. Sandi yang melihat Dela sedang memakan kotorannya sendiri merasa mual dan akhirnya mengeluarkan semua isi perutnya. Mama, sebaiknya kita pulang ya, ucap Yuni. Ia mencoba memegang lengan Dela, namun Dela malah menepisnya dengan sangat kasar. Pergi kalian, saya nggak salah, pekiknya seperti orang kerasukan. Ma, ini Yuni anak Mama, lirih Yuni lagi. Sepertinya Bu Dela mengalami gangguan jiwa, Yun, ujar Sandi. Aku akan ambil hari-hari yang banyak, lalu akan kuberi ke arwah itu. Pekik Dela, raut wajahnya berubah-ubah. Kadang menangis, kadang tertawa, dan kadang ketakutan. Sepertinya Dela memang mengalami kejiwaan yang sangat parah akibat pesugihan yang sudah tidak bisa lagi ia jalankan. Sadar, Ma, pekik Yuni. Ia malah kesal kepada Dela karena Dela malah menyebut Ari-Ari lagi. Sebaiknya Bu Dela ikut kami pulang, ajak Sandi. Pulang? Pulang kemana? Pulang untuk mengambil Ari-Ari itu, ucapnya sembari menggaruk-garuk kepalanya seperti kebingungan. Bak seperti anak kecil, Dela merengek dan menangis. Aku gak mau ikut kalian. Dela menepis genggaman tangan Yuni dan malah masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah ini. Kamar apa ini? Yuni dan Sandi sedikit merinding saat masuk ke dalam kamar itu. Terlihat ada dipa dan bunga-bunga yang sudah kering. Bu, sebaiknya ibu ikut pulang dengan kami, ajak Sandi lagi. Ia tidak mau putus asa untuk membujuk Dela. Gak mau, kalian pergi. Aku mau di sini, bentaknya. Sepertinya kita gak bisa bawa Bu Dela berdua. Beliau pasti berontak kalau kita paksa, ujar Sandi. Terus gimana? Yuni hampir putus asa melihat mamanya stres seperti orang gila. Sepertinya kita butuh bantuan warga dan yang lain, saran Sandi. Warga? Enggak, Mas, Yang ada Mama dihakimi nanti.
tolak Yuni. Terus gimana? Diwan. Mas, kamu hubungi Diwan. Diwan saja, ucap Yuni. Ia sudah tidak ada jalan lain selain membawa Della pulang ke rumahnya. Karena rumah sakit jiwa juga di kotanya sangat jauh. Sebentar ya. Sandi mencoba mengirimkan pesan kepada Diwan. Pesan dari Sandi. Diwan yang sedang duduk di sofa ruang tengah dikejutkan dengan isi pesan yang dikirimkan oleh Sandi. Tolong kesini sebentar. Persimpangan 3 arah ke jalan desa Pondok. Bagaimana dengan Atika? Balas Diwan. Dia gak akan kemana-mana. Kan dia hilang ingatan. Balas Sandi lagi. Aku takut kalau dia keluar rumah dan warga yang lain akan menghakiminya. Balas Diwan ragu. Kalau begitu, bawa saja dia. Gila kamu. Dia mana mau. Begini saja, aku akan meminta tolong kepada tetanggaku untuk menjaga Atika sebentar. Diwan mengakhiri isi pesannya dan keluar rumah untuk mencari orang yang bisa menjaga Atika agar tidak keluar rumah. Diwan mengetuk salah satu rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Atika. Ada apa, Mas Wan? Tanya wanita itu saat membuka pintunya. Mas, bisa minta tolong? Tolong jagakan mbakmu di rumah. Mas mau ada urusan sebentar. Aku takut, Mas, nanti aku diapa-apakan sama Mbak Atika. Takut ah? Tolak wanita muda yang bernama Ainun itu. Mas kasih uang buat jajan. Diwan mengeluarkan 2 lembar uang merah 100 ribuan dan memberikannya kepada Ainun. Sebentar ya Mas, aku bilang sama ibuku dulu. Gadis tanggung itu pun mau menerima tawaran Diwan dan mengambil uang itu. Setelah memastikan gadis itu masuk ke dalam rumah Atika, Diwan bergegas mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Karena jalan menuju desa ke desa mereka memang bebatuan dan tanah kuning. Aku gak menyangka setelah tahu Budela gila, gumam Diwan. Setelah menempuh jarak sekitar 15 menitan, Diwan dikejutkan dengan sosok wanita yang menyeberang dari samping mobilnya. Diwan membunyikan klakson mobilnya saat wanita itu berhenti di depan mobilnya. Namun wanita itu tak mau menghindar sama sekali dan malah menghalangi jalannya. Diwan membuka kaca mobilnya dan mengeluarkan kepalanya. Permisi mbak, saya mau lewat. Bisa minggir? Lirih Diwan pelan. Wanita itu hanya diam membelakangi mobilnya dan sama sekali tidak menjawab ataupun menggeser langkahnya. Permisi mbak, saya mau lewat. Boleh geser? Ulang Diwan lagi. Karena wanita itu tidak juga menggeser, Diwan turun dari mobilnya dan memegang bahu wanita itu. Wanita itu malah berjalan ke arah jalan kecil yang mengarah ke sebuah sungai. Sewaktu warga menemukan mayat wanita. Aneh sekali, kenapa wanita itu ke sana? Setauku, di sana gak ada rumah. Diwan penasaran, dan ia pun mengikuti langkah wanita itu. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun jiwa beraninya meronta-ronta dan ingin tahu. Mana perempuan itu? Mata Diwan kehilangan jejak. Ia tidak melihat apa-apa lagi selain suara air sungai yang begitu deras dan suara jangkrik-jangkrik. Sementara Yuni dan Sandi menunggu Diwan yang tak kunjung datang. Padahal jarak ke rumah hanya 20 menitan. Dan kalau malam juga jalan sunyi. Tidak ada manusia berlalu lalang. Jadi bisa tancap gas. Lama banget Diwan. Malam udah semakin larut. Sudah jam 12. Hawanya juga semakin gak enak. Ucap Sandi. Kamu jangan nakut-nakutin mas. Aku takut. Yuni malah memegang lengan Sandi dengan erat. Sedangkan Della masih terduduk memeluk lututnya sambil sesekali mengorek-ngorek tanah dan memakan apa saja yang ia dapatkan dari tanah itu, termasuk cacing. Mana Bu Della? Tanya Diwan saat sudah tiba di lokasinya. Kondisinya sangat memprihatinkan, ujar Sandi. Gimana kalian bisa tahu kalau Bu Della di sini? Tanya Diwan. Nanti saja dijelaskannya. Sebaiknya bantu kami untuk membujuk paksa agar mau dibawa pulang. Astagfirullahaladzim. Diwan terkejut saat melihat sosok kepala dengan usus terburai keluar mengambang dari balik jendela. Kenapa? Tanya Yuni dan Sandi heran. Gak apa-apa, jawab Diwan. Ia tidak ingin membuat Yuni takut
karena ia yakin Yuni memang penakut. Serius gak ada apa-apa? Selidik Yuni. Matanya menatap ke sana kemari, mengamati setiap sudut ruangan di kamar itu, sembari tangannya masih memegang lengan Sandi. Mata Diwan malah kini fokus ke arah Yuni yang memegang lengan Sandi dengan sangat kuat. Maaf, Yuni melepaskan pegangannya saat ia sadar kalau Diwan mengamatinya sedari tadi. Sepertinya kita nggak bisa untuk memaksa Budela pulang. Tenaganya kuat sekali, seperti ada yang membantunya untuk menahan, ucap Sandi. Mereka bertiga sudah susah payah untuk memaksa Dela, namun tenaga Dela mengalahkan tenaga mereka bertiga. Benar, sepertinya Budela ini ada pendampingnya yang tidak terlihat oleh kita. Tangannya saja berat diangkat, jawab Diwan. Pendamping apa? Kalian ini nakut-nakutin aku, lirik Yuni. Jiwa takutnya kini meronta-ronta. Apa nggak sebaiknya kita minta bantuan warga? Ucap Diwan. Memang gak ada jalan lain. Kita harus minta bantuan warga. Aku nggak mau pulang. Kalian mau apa? Kalau kalian memaksa aku akan mencekik diriku sendiri, bentak Dela. Ia malah mencoba mencekik dirinya sendiri, dan itu sungguh membuat Yuni panik. Lepas mah, jangan begini. Yuni mencoba menarik lengan Dela yang mencoba menyakiti dirinya sendiri. Sepertinya ini bukan ibumu, Yun. Coba kamu rasakan tangannya, dingin sekali, ucap Sandi. Diwan yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya dan sebisanya. Dasar setan kalian, bekik Dela. Kamu yang setan. Sebaiknya kamu pergi dari tubuh wanita ini, bekik Diwan. Aku gak mau. Aku sudah menjadi darah dagingnya. Bentaknya. Tertawa Dela membuat semuanya bergidik ngeri. Ma, sadar ma. Lagi-lagi Yuni mengarahkan Dela agar sadar. Beri aku makan. Aku lapar. Aku mau hari-hari itu. Aku mau makan. Astagfirullahaladzim. Kejar San. Diwan panik saat Dela berhasil meloloskan diri dan berlari ke arah desa mereka. Gimana ini? Kalau sampai ketangkap warga, Mama bisa dihakimi, lirik Yuni. Kita kejar sekarang. Sandi menarik lengan Yuni dan masuk ke dalam mobilnya, sedangkan Diwan masuk ke dalam mobilnya sendiri. Mereka beriringan mengejar Dela yang berlari begitu kencang, seperti bukan langkah kaki manusia biasa. Sembari mengeluarkan kepalanya dari kaca mobil, Yuni berteriak-teriak memanggil Dela, ibunya, agar berhenti. Stop ma, jangan begini, istighfar, ujar Yuni. Dela malah semakin tertawa cekikikan, seperti orang yang sudah memang tidak waras sama sekali. Sesampainya di pertengahan desa, Dela tertangkap oleh seseorang yang sedang meronda malam. Mereka tampak ramai-ramai menyeret Dela untuk dibawa ke pertengahan desa. Stop pak, jangan main hakim sendiri. Budela ini sedang sakit, ujar Sandi mencegah. Sakit gimana? Dia ini sudah meresahkan warga. Akhirnya muncul juga batang hidungnya, bekik mereka. Tolong pak, lepaskan mama saya. Mama saya ini sedang terkena gangguan jiwa, ucap Yuni juga. Tidak bisa, kami sudah mencari dia dari kemarin. Enak saja mau dilepaskan begitu saja, bekik mereka tidak terima. Kenapa kalian selalu main hakim sendiri? Kenapa kemarin Atika nggak kalian habisi saja sekalian? Ini nggak adil, bekik Yuni. Ucapannya terlepas begitu saja tanpa ia sadari Sandi dan Diwan mendengar ucapannya. Maksud kamu apa bicara begitu? Tanya Diwan. Raut wajahnya kini berubah tidak seperti tadi. Maaf mas, aku hanya mencari keadilan saja kok. Mencari keadilan dengan menjatuhkan istriku, timpal Diwan. Sudah, kok kalian bertengkar sih? Sandi menengahi mereka berdua. Seret saja wanita iblis ini. Mereka menjambak rambut Dela dan menyeretnya ramai-ramai. Sakit, teriak Dela. Sungguh miris. Teriakan itu begitu memilukan didengar di telinga Yuni. Seorang ibu kandung dihajar dan dimasa di depan anak sendiri. Lepaskan mamaku, teriak Yuni. Ia sudah berlutut dan memohon sampai ia terduduk di tanah yang berlumpur. Kamu mau juga diperlakukan seperti ini? Bekik mereka lagi. Kalau kamu mau, biar kamu saja yang menggantikan ibumu ini.
Apa nggak ada lagi belas kasihan di hati kalian sedikit pun? Kenapa kalian selalu mempermainkan nyawa seseorang? Kalian pikir nyawa orang itu nggak berharga? Pakai Yuni. Alah, munafik kamu, Yun. Dulu juga kamu sempat memfitnah Nilam sampai dirinya meregang nyawa, saut salah satu orang dari mereka. Seketika Yuni terdiam. Ia baru ingat kalau ia pernah memfitnah Nilam, memakan uang Atika, dan semua warga sudah tahu kalau itu cuma fitnahan yang dilakukannya. Tapi kan ada alasan lain, jawab Yuni lagi. Alasan apa? Alasan mengambil hari-hari anakmu. Kami ini bukan orang bodoh. Bisa saja itu juga perbuatanmu. Timpal mereka semua. Ibunya saja dajal, apalagi anaknya. Lirih yang lainnya. Saya nggak pernah melakukan itu. Yuni mencoba membela dirinya. Munafik. Dasar manusia munafik. Mereka malah ikut-ikutan melempari Yuni dengan tanah lumpur. Hentikan, bekik Sandi. Sudah, tidak usah diraukan. Kita seret dia ke balai desa. Biar yang lain pada tahu. Sebaiknya bunyikan kentongan. Mereka dengan sigap mengikat kedua tangan Dela menggunakan tali dan menyeretnya lagi. Kurang asik kalau hanya kita seret menggunakan tangan. Kita seret saja dia menggunakan sepeda motor, ujar salah satu seorang dari mereka. Enggak, jangan lakukan itu, Mas. Mas, tolong adukan kepada kepala desa. Aku enggak mau terjadi apa-apa dengan mamaku, lirik Yuni. Sudah, mungkin sebentar lagi juga akan datang. Enggak akan datang, karena kepala desa kita sudah diadang oleh yang lainnya, jawab mereka. Jahat sekali kalian. Ibuku melakukan kesalahan bukan terhadap kalian. Ibuku gak pernah mengambil punya kalian, ucap Yuni. Apa kami tahu? Selama ini hari-hari hilang di desa sudah sering. Dan apa kami tahu selama ini ibumu mengambil hari-hari anak kami juga? Bisa saja kan anak bayi yang meninggal itu semua karena perbuatan ibumu. Mereka tidak lagi menghiraukan ucapan dan permohonan dari Yuni, Sandi, dan Diwan. Tolong, sakit, pekik Dela. Suaranya begitu keras hingga mengundang warga lainnya. Kini tangan Dela sudah berhasil mereka ikat di dua sepeda motor butut milik warga, kanan dan kiri, dan itu sangat membuat Dela sangat kesakitan. Ingat, jangan sampai mati, ucap mereka lagi. Benar, setengah mati saja, biar dia jerah, dan kita gak akan kena masalah, karena kita cuma memberikan pelajaran untuk wanita iblis ini. Teriakan Dela membuat seluruh tubuh merinding, karena kini tubuh Dela sudah terseret oleh dua sepeda motor butut itu. Air mata Yuni tidak dapat terbentungkan lagi. Diwan dan Sandi menyaksikan itu merasa ngilu di seluruh tubuhnya. Darah segar sudah berceceran akibat luka lecet yang begitu mengerikan dari tubuh Dela. Yuni sudah tidak bisa berkata-kata lagi, selain menangisi nasib ibunya yang sedang dihakimi warga. Melihat ibunya gila saja, ia sudah merasa sakit hati. Apalagi harus menyaksikan ibunya dihakimi warga begitu sadis. Yuni memeluk Sandi sekuat mungkin. Ia tumpahkan semua tangisnya di pelukan Sandi. Diwan yang melihat itu hanya pura-pura tidak tahu. Ia pelan-pelan hanya berjalan mengikuti langkah warga yang membawa Dela menuju balai desa. Apa nggak ada hati nurani kalian sedikit pun? Seorang ustadz muda menghadang perjalanan mereka yang sedang menuju ke balai desa. Karena kamu gak mengalami yang kami alami, seandainya keluargamu digitukan, kamu mau? Jawab mereka. Begitu juga dengan sebaliknya. Seandainya Budela ini keluarga kalian, apa kalian akan melakukan hal yang sama? Ucap ustadz itu lagi. Kami tidak peduli, Ustadz. Yang kami tahu, kami hanya ingin desa ini aman, teriak mereka. Kalian ini orang baik, tapi kalian sudah dirasuki iblis. Sampai kapan desa ini selalu menghakimi sesamanya? Secara tidak sadar, kalian sudah memberikan tumbal secara cuma-cuma untuk desa kita ini. Ujar ustadz itu. Diam kamu. Urusanmu cuma ceramah di masjid, jangan di sini. Mereka sama sekali tidak terima dengan ucapan ustadz itu. Benar, gak usah mencoba menghalangi kami. Sakit, lirik Dela. Wanita berusia 50 tahun itu sudah tidak berbentuk lagi. Pakaian yang ia gunakan sudah sobek-sobek dan dipenuhi darah akibat lecet di sekujur tubuhnya. Gak usah dengarkan ucapan ustadz ini. Dia hanya pahlawan kesiangan saja.
Pekik mereka semua. Makanya Budela, jangan main pesugihan dan melibatkan banyak nyawa bayi, ketus salah satu ibu yang berada di sana. Benar, jangan-jangan selama ini banyak bayi meninggal. Itu karena dia. Bodohnya kita selama ini gak tahu. Untung saja anak buahnya sudah ketahuan, yaitu Atika. Pantasnya juga si Atika dibikin seperti ini juga, ujar ibu-ibu yang lain. Benar, mana adil kalau hanya Dela saja yang dibuat seperti ini. Sudahlah, lagian kan Bapak Kepala Desa, kita sudah melaporkan Bu Atika kepada pihak yang berwajib. Hanya tinggal menunggu beliau sembuh saja, ujar Ustadz muda itu. Alah, Pak Ustadz ini tahu apa sih? Taunya ceramah saja. Di desa kami ini pantang yang namanya macam-macam. Beginilah resikonya, jawab mereka serempak. Malah Atika hilang ingatan segala, ketus ibu-ibu yang lainnya. Kami masih menghargai Diwan, sehingga kami tidak jadi menghakimi Atika. Masih bersyukur karena Diwan selama ini sudah banyak berbuat baik. Kalau bukan karena Diwan, mungkin Atika akan bernasib sama seperti Budela. Lalu kenapa kalian gak bisa menghargai ibuku? Tanya Yuni. Nada bicaranya sangat meninggi. Karena ibumu biang dari masalah. Kalau bukan karena ibumu, mana mungkin Atika sesat? Kalian juga munafik. Kalian juga selalu menghina Atika. Coba kalian berkaca. Apa diri kalian sudah bersih? Apa kalian sudah benar? Dengan menghakimi begini saja, kalian sudah menanam dosa. Pekik Yuni. Ia memeluk tubuh Dela yang sudah tak berdaya karena dihakimi warga. Dasar wanita iblis, sorak mereka. Mereka malah pergi satu persatu meninggalkan Dela yang sudah tidak berdaya. Bantu aku, Mas, untuk membawa Mama ke rumah, ujar Yuni kepada Sandi. Apa gak sebaiknya dibawa ke rumah sakit? Tanya Sandi dan Diwan. Keadaan Mama seperti ini, mana mungkin dibawa ke rumah sakit? Yang ada Mama malah ngamuk di sana, jawab Yuni. Sebaiknya nanti aku panggil bidan saja, ujar Yuni. Terima kasih bantuannya Ustadz, ucap Diwan. Ia sangat berterima kasih kepada Ustadz muda yang pernah menjadi saingannya dalam mendapatkan Yuni dulu. Makasih Nathan, ucap Yuni lagi. Sebaiknya kita membawa Budela ke rumah agar bisa langsung diobati, ucap lelaki yang pernah menyukai Yuni dulu. Mereka segera membawa Dela ke rumahnya dan Yuni pun segera memanggil bidan. Sudah hampir subuh, Atika yang sudah terlelap tiba-tiba terbangun. Ia merasakan kering di tenggorokannya. Kamu haus? Tanya Diwan. Ia memberi segelas air putih kepada Atika. Tiba-tiba Atika malah muntah dan mengeluarkan cairan bening. Kamu kenapa? Masuk angin. Diwan yang melihat itu merasa khawatir dengan kondisi Atika. Perutku mual. Aku kenapa ya? Masuk angin mungkin ya, ujarnya. Sebentar, aku ambil minyak angin. Diwan segera mencari minyak angin di laci ruang tengah. Biar aku saja. Atika menepis tangan Diwan saat ia ingin mengoleskan minyak angin itu di pundaknya. Kamu belum makan ya? Tanya Diwan. Tadi sudah kok. Gak biasanya Atika muntah-muntah begini, gumam Diwan dalam hati. Duh, kepalaku pusing. Ini kayak muter-muter gitu, ujar Atika lagi. Sebaiknya kamu masuk ke dalam kamar dan gak usah bangun dulu. Ini kan masih subuh. Diwan yang tadinya ingin memutuskan sholat di masjid menundanya. Ia takut Atika kenapa-napa. Besok aku akan panggilkan bidan agar kamu diperiksa, ucap Diwan. Aku mau kamu panggilkan Mas Sandi, lirik Atika. Matanya berbinar-binar saat menyebut nama Sandi. Sandi, untuk apa? Jawab Diwan kecewa. Kok untuk apa sih? Ya untuk menemaniku lah. Aku kan lagi sakit, jawab Atika. Dia lagi sibuk, gak bisa kesini, jawab Diwan. Dadanya serasa sesak saat Atika mencari lelaki lain, bukan dirinya. Kau sibuk? Kamu bohongin aku kan? Aku gak bohong. Bisa gak kamu gak usah mengingat dia? Bentak Diwan. Kamu marah? Kamu gak berhak marah-marah, jawab Atika tidak terima. Jelas aku marah. Aku ini... sudahlah. Intinya dia lagi sibuk. Diwan malas melanjutkan kata-katanya. Karena percuma, Atika juga gak akan ingat. Ngeselin banget jadi laki-laki, gerutu Atika.
Pagi itu ponsel Atika berbunyi. Diwan yang masih membuat sarapan pagi langsung meraih ponsel Atika yang memang masih disimpannya. Mail rindu sama kamu katanya. Ternyata sebuah pesan dari Daud, mantan suami Atika. Bisa nggak Mail dibawa ke sini? Ini aku Diwan. Balas Diwan. Untuk apa? Jawab Daud. Saat ini Atika hilang ingatan. Mana tahu dengan adanya Mail, Atika bisa segera ingat dengan semuanya. Balas Diwan lagi. Ia berharap Daud mengerti. Baiklah, besok aku akan membawa Mail ke sana. Diwan merasa bersyukur karena permintaannya diterima baik oleh Daud. Ia yakin dengan kedatangan Mail, Atika bisa mengingat sedikit-sedikit. Sarapan dulu. Diwan membawakan sarapan ke dalam kamar Atika. Aku gak mau makan, mulutku pahit. Atika menepis piringnya yang berisi nasi goreng buatan Diwan. Kalau kamu gak mau sarapan, nanti semakin sakit. Sebentar lagi ada bidan kesini dan akan mengecek kondisi kamu, ujar Diwan. Itu kok ada foto pernikahan aku denganmu? Tanya Atika heran. Ia menunjuk sebuah bingkai foto pernikahan mereka berdua. Kan aku sudah bilang kalau waktu itu. Permisi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari depan. Sebentar, aku buka pintu dulu. Bu Atika terakhir datang bulan kapan? Tanya bidan parubaya itu saat mengecek tensi darah Atika. Datang bulan. Atika menggelengkan kepalanya. Ia sendiri tidak ingat kapan ia terakhir datang bulan. Terakhir datang bulan, waktu kami baru seminggu menikah, Bu. Jawab Diwan yang memang ingat betul kapan Atika terakhir datang bulan. Kamu kok tahu? Kamu ngintip aku, pakai Atika. Bidan yang memang sudah mengerti kalau Atika sedang mengalami lupa ingatan, malah tersenyum kecil. Bukan begitu, jawab Diwan. Kurang ajar banget kamu. Sampai aku datang bulan pun kamu tahu, bentaknya. Duh, salah lagi kan? Diwan menggaruk-garuk kepalanya. Jadi begini, Pak. Kemungkinan Bu Atika ini sedang hamil muda. Muntah-muntah dan disertai pusing itu diakibatkan karena kehamilannya. Hamil, Dok? Istri saya hamil? Diwan seketika berlutut dan bersujud di keramik lantai. Tidak ada lagi yang bisa ia ungkapkan selain bahagia luar biasa saat mendengar Atika dinyatakan hamil. Selamat ya, Pak. Kehamilan Bu Atika sudah memasuki 2 minggu. Tolong dijaga. Aku kenapa? Aku sakit, tanya Atika. Kamu lagi. Belum selesai bicara, bidan itu menggelengkan kepalanya. Atika saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dengan suaminya saja ia tak ingat. Bahaya kalau Atika tahu sekarang tentang kandungannya. Sementara Sandi masih sibuk menemani Yuni merawat ibunya yang terluka parah. Gimana ini, Mas? Mau pergi terus? Ujar Yuni. Ia terpaksa mengurung mamanya di dalam kamarnya. Sudah gak ada jalan lain. Terluka parah tidak membuat dia cerah. Ia terus menyebut-nyebut nama hari-hari, dan itu semakin membuat Yuni kebingungan. Mungkin kita harus mencari orang pintar untuk segera melepaskan pesugihan mama kamu, saran Sandi. Orang pintar? Iya, kalau tidak ibu makan terus-terusan tersiksa seperti itu. Aku gak tega, Mas, kalau harus melihat mama seperti itu. Aku sakit apa, kata bidan? Tanya Atika lagi. Sejak tadi ia terus bertanya-tanya. Kamu hamil, jawab Diwan. Tidak ada pilihan lain selain memberitahunya kalau dia memang hamil. Hamil? Hamil gimana? Aku hamil sama siapa? Tanya Atika heran. Bagaimana tidak dengan kondisi hilang ingatan? Ia dikejutkan dengan kehamilannya. Kamu hamil anakku, jawab Diwan lagi pelan. Hamil anakmu? Kamu hamilin aku? Raut wajah Atika berubah panik seketika. Aku jelasin ya. Kita itu sudah menikah. Dan kamu itu istri Mas. Mas mohon sama kamu. Bisa gak sih kamu itu mengingat semuanya? Air mata Diwan luluh begitu saja. Ia tidak dapat menahan dan membendung kerinduannya terhadap Atika. Jadi kamu suami aku? Tanya Atika. Sejenak ia menatap Diwan dengan tatapan serius. Tapi aku gak kenal kamu. Apa mungkin aku benar istri kamu? Kamu ini lagi sakit dan hilang ingatan. Kamu kecelakaan waktu itu, ujar Diwan lagi. Atika mencoba mengingat-ingat kejadian yang dimaksud Diwan. Ia sama sekali tidak bisa mengingat apa-apa. Sakit.
Atika malah merasakan pusing yang begitu hebat setiap kali ingin mengingat sesuatu yang dimaksud Diwan. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak perlu memaksakan diri untuk mengingat semuanya sekarang. Aku gak bisa begini. Aku hamil. Sedangkan aku gak tahu siapa ayah dari bayiku. Air mata Atika ikut membasahi pipinya. Kamu nangis? Diwan merasa bingung dan gak karuan untuk saat ini. Aku takut Sandi kecewa denganku. Sandi lagi. Kamu istriku dan kamu hamil anakku. Ngapain harus Sandi sih? Diwan merasakan sesak di dadanya untuk kesekian kalinya saat mendengar Atika menyebut nama Sandi. Kamu kira aku kecewa denganmu? Kamu istriku, sedangkan kamu malah hanya mengingat Sandi. Ini sangat gak adil untukku. Lirihnya lagi. Tapi aku gak mengingatmu sama sekali. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu adalah suamiku? Ibu. Tiba-tiba Mail masuk dan merobos kamar Atika. Mail, kamu sama siapa? Tanya Diwan. Sama Bapak ya. Bapak hanya antar Mail sampai depan dan Bapak sudah pulang. Jawab anak polos itu. Ini anakmu, Mas? Tanya Atika heran. Ibu kenapa ya? Mail menjadi sedikit agak ragu untuk memeluk Atika, ibunya sendiri. Ini Mail, anak kamu, ucap Diwan. Anakku? Atika malah tertawa gemas. Iya, ini anakmu, sewaktu bersama mantan suamimu, jawab Diwan. Aku sungguh merasa aneh dengan kalian. Kamu bilang kamu suamiku, dan ini anakku bersama mantan suami. Maksud kamu apa sih? Kamu ngada-ngada. Aku gak sedang bercanda, Atika. Ini memang anakmu. Coba kamu ingat sedikit saja tentang Mail. Aku gak bisa, Mas. Aku gak kenal dengan anak ini. Jangan paksa aku, tolak Atika. Ia mulai memegangi kepalanya lagi karena merasa pusing luar biasa. Ibu lupa dengan Mail. Maafin Mail ya, Bu. Waktu itu Mail pergi dari rumah. Gara-gara Mail, ibu jadi sakit, jawab Mail merasa bersalah. Mail gak salah. Ibu hanya sakit biasa kok. Nanti juga akan sembuh, ujar Diwan. Mail yang merasakan sedikit berbeda dari ibunya merasa sangat asing. Sebaiknya Mail masuk kamar dulu. Biarkan ibu istirahat ya. Mail tidak menjawab. Ia menurut ucapan Diwan dan segera masuk ke dalam kamarnya. Besok aku sudah mulai masuk kerja. Gimana ini? Siapa yang akan menjaga Atika? Gumam Diwan. Apa ini? Saat Atika sedang mengambil baju di dalam lemari, matanya melihat sebuah kalung berbentuk hati. Kalung siapa? Kalungku mungkin ya. Atika segera memakai kalung imitasi berwarna putih itu. Ia pun segera bercermin di kaca. Ia teriak histeris saat berkaca. Ia melihat wajah yang sangat menyeramkan hingga membuat terduduknya di lantai. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, sayang? Diwan segera mengangkat tubuh Atika ke atas ranjang. Aku cuma pakai kalung ini aja kok, jawabnya. Kamu ingat itu kalung siapa? Atika menggelengkan kepalanya. Kalung itu pemiliknya sudah meninggal, namun belum tahu siapa keluarganya. Jelas Diwan. Wajah Atika pucat sekali saat ia bercermin tadi, dan malah melihat sosok yang mengerikan. Sementara Yuni masih sibuk merawat ibunya yang semakin hari kian parah. Keluarin aku dari sini, bentak Della. Ia malah menggedor-gedor pintu kamar itu dan meminta untuk dibukakan. Mama bisa diam gak? Aku capek, Ma, pakai Yuni. Kamu sudah sarapan? Tiba-tiba Sandi datang membawa 3 buah nasi kotak. Kamu gak kerja, Mas? Tanya Yuni. Kerja? Kan sudah ada karyawan lain yang ngurus di pabrik, jawab Sandi. Oh begitu ya. Lihat Yuni, sepertinya dia ada hubungan sama Sandi. Lirik tetangga Yuni yang rumahnya bersebelahan hanya jarak beberapa meter saja. Iya betul, masa iya mereka rangkul-rangkulan? Jawab ibu-ibu yang satunya lagi. Pasti mereka sering buat mesum. Orang mobil itu sering kok parkir di rumahnya. Nggak bisa didiamkan ini. Enak saja dia berbuat mesum di desa kita, ujar mereka. Mobil siapa itu? Mata Diwan sedikit membulat saat ia ingin melihat kondisi Della. Dikejutkan dengan sebuah mobil yang tidak asing di matanya. Wan, kamu udah tahu belum? Tanya wanita yang sempat menceritakan Yuni.
Kenapa, Bu? Diwan mencoba mendekat. Itu Yuni sering membawa Sandi masuk ke dalam rumahnya kalau malam. Jadi itu mobil Sandi? Aku sudah 2 kali lihat yang kemarin malam, sekali, jawab Diwan. Ternyata benar dugaan Diwan. Yuni memasukkan lelaki lain ke dalam rumahnya. Lelaki itu adalah Sandi. Bagaimana keadaan Mama? Tanya Diwan. Yuni dan Sandi yang sedang duduk di ruang tengah sembari berpegangan tangan seketika melepaskan itu karena terkejut dengan kedatangan Diwan. Mas, Mama sudah agak lumayan. Lukanya sudah diobati kok, jawab Yuni sedikit kaku. Maaf sudah mengganggu. Tidak sengaja mata Diwan malah melihat bekas tanda merah di leher Yuni. Tanda merah tak biasa dan sangat jelas. Ia jadi merasa sedikit malu dengan pemandangan itu. Aku pamit ya. Aku cuma ingin tahu kabar Mama saja tadi, ucap Diwan. Ia segera pergi dari rumah Yuni karena merasa tidak enak. Ternyata mereka ada hubungan betul. Tapi sejak kapan? Cepat sekali mereka menaruh perasaan. Gumam Diwan bingung. Dari mana, Wan? Sudah tahu belum kalau siang ini keluarga korban pemerkosaan itu akan datang ke sini? Ucap Gilang tiba-tiba. Maksudnya mayat itu keluarganya sudah ditemukan? Tanya Diwan heran. Belum sih, hanya dugaan mereka saja kalau itu mayat keluarga mereka. Gitu ya, baguslah kalau begitu. Semoga titik terangnya, jawab Diwan. Ia sangat berharap kalau korban pemerkosaan itu segera terungkap, agar tidak menjadi pertanyaan warga desanya terus-menerus. Gimana kabar Budala? Aku gak sempat bertemu, karena dia dikurung. Aku hanya bertemu di ini saja, dan katanya sudah diobati. Mudah-mudahan lekas membaik. Manusia iblis saja kok, Wan. Gilang menepuk-nepuk pundak Diwan. Mana tahu setelah ini taubat. Mati baru taubat. Setauku kalau itu sudah penyakit dan susah untuk sembuh karena sudah menjadi dari daging. Kamu gak ikut kembali ke desa, Wan? Tanya salah seorang ibu-ibu kepada Diwan. Enggak, Bu. Mau bersihkan makam orang tua hari ini. Emangnya ada apa, Bu? Kan keluarga mayat yang kita temukan kemarin itu mau datang. Oh begitu ya. Semalam Gilang juga bilang kok, tapi aku kira gak jadi. Jadilah. Kasihan sekali loh itu. Suami korban pemerkosaan, anaknya masih kecil banget. Masih kecil? Kira-kira umur berapa, Bu? Selidik Diwan penasaran. Umur 3 bulanan gitu sepertinya. Umur 3 bulan, anaknya Dara, kalaupun lahir juga sudah usia segitu juga. Mudah-mudahan bukanlah. Bu, mau makan? Ucap Mail. Ia merengek minta makan kepada Atika. Makan ya, tapi ibu masak mie instan aja ya. Soalnya Om Diwan belum belanja, jawab Atika. Kok Om sih? Ayah, Bu. Iya itu maksudnya. Tapi Mael gak bisa makan mie instan, Bu. Mael kan punya sakit perut. Ibu lupa ya? Sakit perut? Flashback. Ibu kan tahu kalau Dimas punya penyakit lambung. Dimas gak bisa makan nasi goreng, Bu. Perut Dimas panas. Aduh, sakit. Atika berteriak kesakitan di kepalanya setelah ia sedikit terbayang ingatannya saat Dimas bilang ia tidak bisa makan nasi goreng karena perutnya panas. Bu, ibu kenapa? Mail yang melihat Atika merasakan sakit di kepalanya menjadi panik. Ya, ibu ya, teriak Mail. Ibu kenapa? Diwan segera berlari ke dapur dan melihat Atika terduduk lemah di lantai. Kenapa sayang? Diwan mencoba memapah tubuh Atika ke dalam kamarnya. Maafin Mail, Bu, gara-gara Mail ibu jadi sakit. Mail malah menangis. Enggak nak, ini bukan karena kamu, jawab Diwan. Ibu sakit apa sih ya? Tanya Mail lagi. Kamu belum mengerti nak. Ayah mau menjelaskan pun susah. Mail mau ibu sembuh. Apa karena Mail nakal? Mail sudah pergi dari rumah. Tapi kan Bibi Yuni yang mengajak Mail pergi. Jelas Mail. Seketika Diwan terbelenggu mendengar pengakuan bocah itu. Terjawab kini siapa yang membawa Mail pergi. Bibi Yuni? Iya ya, kata Bibi Yuni ayah jahat dan ayah sudah memisahkan kami dengan bapak, jawab Mail polos. Diwan hanya menghelakan nafasnya. Ia tidak begitu peduli lagi dengan itu semua. Toh Yuni sudah sadar sekarang.
Jangan terlalu menanyai ibumu dulu ya nak. Ibu masih belum bisa banyak pikiran, ujar Diwan. Iya ya, Mail nurut, jawab Mail. Mail tunggu di sini sebentar ya. Ayah mau beli sarapan dulu di depan. Diwan segera berjalan ke arah warung untuk membeli sarapan pagi. Wan, sepertinya benar itu mayat semalam itu mantan karyawan istrimu, si Dara itu, ucap Bude pemilik warung. Apa iya Bude? Jantung Diwan serasa ingin berhenti saat mendengar ucapan Bude itu. Iya, soalnya tadi keluarganya datang nangis-nangis. Kasihan banget suaminya, apalagi anaknya masih kecil. Tapi siapa yang melakukan itu Bude? Apa orang sini? Tanya Diwan lagi. Sepertinya sih begitu, jawab Bude pemilik warung itu. Tangannya sembari membungkus nasi uduk yang dipesan Diwan. Waktu itu Dara memulangkan bayi Ijah, dan kata orang Anto Dara kabur. Apa mungkin rombongan Anto yang melakukannya? Biadab banget kalau memang benar itu mereka yang melakukannya, gumam Diwan dalam hati. Diwan segera membayar pesanannya dan langsung kembali ke rumah, karena Mail dan Atika belum makan. Nanti malam aku akan temui Anto dan teman-temannya. Aku akan mencari tahu pelan-pelan. Wajah-wajah seperti mereka memang pantas dicurigai, karena selain mereka pemabuk, mereka juga suka usil dengan wanita sini, gumam Diwan. Kamu harus makan. Kalau nggak makan, gimana nanti bayimu? Ujar Diwan. Aku saja nggak tahu siapa ayah dari bayiku ini, jawab Atika. Ayahnya aku ayah dari anakmu itu, ucap Diwan. Kamu kurang ajar denganku ya. Jangan-jangan sewaktu aku sakit, kamu memperkosaku. Aku nggak melakukan itu. Susah untuk jelaskan. Intinya kamu makan saja dulu, nanti kamu sakit. Diwan berusaha memaksa Atika terus untuk mengisi perut kosongnya. Saat Diwan sedang memantau Atika yang sedang makan, dirinya malah dikejutkan dengan suara teriakan orang-orang dari luar. Suara apa itu? Diwan segera keluar kamar untuk melihat orang yang berlewatan dari depan rumahnya. Ada apa ini? Tanya Diwan kepada salah satu ibu-ibu yang lewat dari depan rumahnya. Yuni Wan, jawab wanita itu. Yuni kenapa? Diwan mengernyitkan keningnya. Yuni digerebek warga, sedang mesum dengan Sandi. Mesum? Mata Diwan membulat dan seakan tak percaya dengan ucapan wanita itu. Iya, mereka ketahuan sedang begituan di dalam kamar. Saya akan ke sana. Diwan melemparkan piring yang sedang dipegang dengan sangat kuat karena penasarannya dengan Yuni dan Sandi. Siram saja dengan air comberan. Mandikan mereka pakai air comberan biar tahu rasa, bekik warga yang sudah berkerumun di depan rumah Yuni. Menjijikan sekali kamu Yuni. Kamu itu wanita. Masa iya kamu mau digituin di rumahmu sendiri? Kamu bilang kenapa kami gak pernah menghargai dirimu. Lihatlah, kamu sendiri saja gak bisa menghargai ibumu. Kamu sudah mengotori desa kita dengan berbuat begini, ujar mereka. Kalau kamu sudah gatal dan ingin begituan, mending kamu nikah saja. Kamu lagi Sandi. Harusnya kalau kamu menyukai Yuni, kamu itu menakainya, bukan malah menodainya. Tapi aku gak suka dengan Yuni, jawab Sandi. Seketika wajah Yuni memerah dan menatap tajam ke arah Sandi. Maksud kamu apa mas? Mata Yuni berkaca-kaca dan ingin menumpahkan air matanya. Maaf Yun, aku gak mencintaimu dengan tulus, ucap Sandi lagi. Sudah, arak saja mereka berdua, ujar mereka serempak. Jangan arak mereka. Sebaiknya nikahkan saja mereka. Tiba-tiba Diwan datang. Nikah? Gila kamu Wan. Aku gak menyukai Yuni, bekik Sandi. Kamu gak menyukainya, tapi kamu mengotorinya. Maksud kamu apa? Kamu gak lebih buruk dariku ternyata San, bentak Diwan. Gak suka kau berbuat, bekik mereka lagi. Aku melakukan ini hanya karena untuk melampiaskan kekesalanku, karena tidak bisa memiliki Atika, ucap Sandi. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sandi. Yuni mendengar nama Atika langsung gelap mata. Kamu marah? Silakan. Kamu pukul aku? Silakan. Tapi aku gak pernah menyukaimu, ucap Sandi lagi. Keterlaluan kamu mas. Aku sudah yakin kalau kamu mencintaiku. Dan aku juga sangat mencintaimu. Aku sudah menetapkan kalau kamu akan menjadi jodohku. Ternyata aku salah. Yuni terduduk di tanah yang dikerumuni banyak orang.
Air matanya tidak dapat ia bendung lagi. Rasa sesak dan malu semua bercampur aduk saat itu. Maafkan aku, Yun, tapi aku akan coba bertanggung jawab, ucap Sandi lagi. Gak perlu, aku gak mau hidup serumah bersama lelaki bajingan sepertimu, bagi Yuni. Sebaiknya kalian menikah. Kamu yang rugi kalau kamu gak mau menikah, Yun, ujar Diwan. Tapi mas, aku gak mau menikah sama lelaki pengecut seperti dia, bagi Yuni. Risikomu, kenapa kamu mau berbuat gituan sama dia, bagi warga. Kalian ini sudah membuat aib saja, ujar mereka lagi. Nikahkan saja, kalau sudah begini kan namanya mau sama mau. Kamu harap siap, San. Ini resikomu karena sudah mempermainkan wanita, ucap Diwan. Baiklah, aku akan menikahi Yuni. Aku memang yang salah dan sudah mempermainkan dia. Yuni menatap Sandi penuh kekecewaan. Dadanya serasa sesak sekali. Baru kali ini ia dipermainkan lelaki. Besok kalian harus menikah. Kami akan membawa kalian ke balai desa dan menikahkan kalian, tegas mereka lagi. Terlaluan kamu, mas. Aku gak nyangka kamu cuma menjadikanku pelampiasan, bagi Yuni. Aku minta maaf. Aku dilema saat melihatmu. Aku membayangkan Atika, jawab Sandi enteng. Lelaki munafik. Yuni menampar pipi Sandi untuk yang kesekian kalinya. Lupakan istriku, San. Lebih baik kamu fokus kepada Yuni. Karena perbuatanmu, Yuni menanggung aib seumur hidup, tegas Diwan. Aku sudah mencoba melupakan Atika, tapi tidak bisa, jawab Sandi. Kamu bisa menjaga Atika dan tidak mengotorinya. Lalu kenapa kamu tidak bisa menjagaku? Tanya Yuni. Karena sejatinya lelaki yang benar-benar mencintai wanitanya itu menjaganya, bukan merusaknya, jawab Sandi. Yuni yang mendengar jawaban Sandi merasa tertipu. Ucapan Sandi ada benarnya. Selama ini dirinya yang bodoh sudah percaya dengan Sandi. Kalau memang Sandi benar-benar menyukainya, mana mungkin Sandi merusaknya. Aku akan menikahimu, Yun. Aku akan berusaha memperbaiki diri dan belajar mencintaimu, ucap Sandi. Aku gak tahu, aku bingung. Dan aku sudah kalah malu duluan, jawab Yuni pelan. Sementara warga sudah meninggalkan mereka yang masih terdiam di halaman rumah Yuni. Bertanggung jawablah, San. Aku mendukungmu. Aku tahu kamu itu lelaki yang bertanggung jawab, ucap Diwan. Kalaupun kita bersama, belum tentu kita bahagia, tugas Yuni. Belum tahu juga. Kalau kalian saling percaya, kalian pasti bisa kok, ujar Diwan. Aku pasti bertanggung jawab. Aku gak akan lari. Dan aku akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Yuni yang mendengar ucapan Sandi masih terdiam. Sejuta tetesan air mata masih menyelip di sudut kelopak matanya. Entah harus senang atau sedih. Ia pun tidak tahu. Dasar wanita mesum, cecar ibu-ibu di warung saat Yuni berbelanja. Benar, gak menyangkaku seorang Yuni murahan, bisik mereka. Ibunya tukang pesugihan, anaknya tukang mesum, ujar mereka sembari tertawa kecil. Mereka menertawakan Yuni dengan nada sangat menghina. Kalau aku mesum kenapa? Jawab Yuni. Ia melipat tangannya dan mendekat kepada mereka semua. Memangnya yang aku ambil itu suami kalian? Dinodai ya, dinikahi karena terpaksa. Mereka menertawakan Yuni habis-habisan. Yuni malah melempar sebungkus roti ke wajah ibu-ibu yang sedang menertawakannya. Berani sekali kamu, sudah hebat kamu, pekik wanita yang dilempar Yuni menggunakan sebungkus roti. Kamu kira aku takut? Pekik Yuni. Dasar wanita kurang pelayan, cacar mereka lagi. Tangan Yuni segera meraih ujung rambut kedua wanita itu dan melagakkan kepala mereka berdua. Cukup, kalian ini mau belanja atau mau bertengkar? Pekik Bude, pemilik warung. Dia duluan, Bude, pekik Yuni. Sudah, lebih baik kamu pergi dari sini, Yun. Aku gak mau menjual denganku kepada wanita kotor, ucap Bude, pemilik warung. Ia malah mengusir Yuni dari warungnya. Sementara Diwan bertemu dengan Anto dan kawan-kawannya saat pulang dari masjid. Ia pun menghampiri Anto dan kawan-kawannya yang sedang minum minuman keras di sebuah pondok. Sini ikut minum, panggil Anto saat melihat Diwan lewat. Makasih, jawab Diwan. Sepertinya Anto dan yang lainnya sedang mabuk.
Aku mau tanya, kemarin waktu kalian menemui perempuan yang mengantar bayi, apa memang perempuan itu kabur? Tanya Diwan. Iya kabur, kenapa emangnya? Jawab salah satu dari mereka. Sementara Anto dan yang lainnya tersenyum ketir dan seperti tidak suka saat Diwan bertanya begitu. Kalian sudah tahu belum kalau mayat yang ditemukan warga kemarin itu adalah mayat yang membawa bayi Anto? Anto malah terbatuk dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Mungkin karena tersedak minuman, sudah mabuk juga. Maksud kamu apa? Anto malah menarik kerak baju Diwan. Gak bermaksud apa-apa. Aku hanya tanya saja. Apa kalian yakin perempuan itu kabur? Masalahnya wanita itu korban pemerkosaan. Jadi maksudmu kami yang melakukannya? Semakin erat kerak baju Diwan ditarik oleh Anto dengan sangat kasar. Aku gak menuduh, aku hanya nanya baik-baik. Jawab Diwan lagi. Jangan sesekali lu menuduh kita. Kalau lu mau selamat, pekik Anto. Jemarinya hampir saja melayangkan botol kaca ke arah kepala Diwan. Sabar, kita bisa bicara bagus-bagus kan? Ujar Diwan lagi. Sepertinya memang Anto dan kawan-kawannya tidak bisa diajak bicara bagus-bagus. Apalagi dalam keadaan tidak sadar, alias mabuk. Jiwa preman mereka selalu mereka andalkan. Mending lu pergi dari sini sebelum lu kita habisin, pekik mereka. Gak ada pilihan lain. Diwan juga gak mau mati konyol di tangan Anto dan kawan-kawannya. Ia memutuskan untuk pergi dan akan mencari tahu pelan-pelan soal ini. Kita pantang diusik. Lihat saja nanti apa yang bakal kita lakukan kepada dia, pekik Anto. Suaranya masih bisa didengar oleh Diwan, namun Diwan hanya diam saja. Mudah-mudahan mereka gak akan melakukan yang aneh-aneh, gumam Diwan. Anto dan teman-temannya termasuk salah satu geng yang meresahkan di desa mereka. Kalau sudah mabuk semua rumah dan genteng orang mereka lempari menggunakan batu dan botol bekas mereka minum. Namun sejauh ini belum pernah ada kasus seperti yang dialami Dara. Baru kali ini ada kasus yang seperti itu. Jadi Diwan pun takut untuk mendukanya. Kau mau kemana? Tanya Diwan saat melihat Atika ingin keluar. Mau cari angin. Cari angin gimana? Emangnya di dalam gak ada angin? Ada, cuma ya pengen keluar aja. Jangan keluar, bahaya kalau keluar kamu. Mendingan di dalam saja, sama Mail, ucap Diwan. Ia melarang Atika untuk keluar rumah. Bukan karena apa-apa, takutnya ada warga lain yang melihatnya dan malah menghakiminya lagi. Habisnya aku bosan mas, Sandi juga gak datang-datang. Sandi besok mau menikah, makanya gak datang, jawab Diwan kebablasan. Menikah? Maksud kamu apa ya mas? Kamu mau menakuti aku? Raut wajah Atika berubah panik seketika. Dia itu harus menikah besok. Mending kamu gak usah ingat-ingat dia lagi. Lagian kamu juga sudah menikah denganku. Bercanda kamu mas. Mana mungkin mas Sandi menikah? Aku ingat betul waktu dia mengungkapkan perasaannya kepadaku, jawab Atika. Terlihat dari sudut matanya sudah ada genangan buliran putih yang ingin jatuh. Kalau kamu gak percaya, besok kita ke acara pernikahan dia. Kamu harus tahu kalau dia itu bukan jodohmu. Bisa gak sekali saja kamu itu ingat aku? Lama-lama Diwan merasa frustasi menghadapi sikap Atika yang belum bisa pulih. Kamu lihat kalung yang kemarin gak? Diwan menghampiri Atika yang sedang duduk di teras rumahnya. Kalung yang mana? Atika menjawab tanpa menoleh. Ia dari tadi asik melihat Mail yang sedang bermain kelereng bersama temannya di depan rumah. Kalung yang kemarin aku letakkan di samping tempat tidur. Nggak lihat mas. Sudah ganggu saja. Atika sama sekali tidak menoleh. Padahal mau aku kembalikan sama suami Dara, gumam Diwan. Mail, mainnya jangan terlalu jauh nak, teriak Atika. Ia semangat sekali melihat Mail bermain dengan teman-temannya. Walaupun belum ingat apa-apa, namun pengertian dari Diwan sedikit-sedikit mulai ia cerna dan mulai diterimanya. Iya bu, sorak Mail dari balik pohon mangga yang berdiri tegak di hadapan rumah Atika. Siapa wanita itu? Atika sedikit menyipitkan matanya. Samar-samar ia melihat wanita cantik dari samping pohon mangga itu, dan wanita itu melambai-lambaikan tangannya ke arah Atika. Dia manggil aku. Atika beranjak dari duduknya
dan ingin berjalan ke arah wanita itu karena penasaran. "Mau kemana?" tanya Diwan. Ia menarik lengan Atika. "Itu ada perempuan manggil aku," sembari tangannya menunjuk ke arah pohon mangga. "Nggak ada perempuan di sana. Jangan aneh-aneh." Diwan menatap ke arah pohon mangga itu. Namun sama sekali tidak ada wanita yang dimaksud Atika sama sekali. Hanya ada Mail dan teman-temannya yang sedang bermain kelereng. "Ada kok tadi di sana," ucap Atika lagi. "Nggak ada sayang. Di sana nggak ada siapa-siapa. Nggak usah mengada-ngada. Di siang bolong gini." "Aku salah lihat mungkin," ucap Atika. Ia kembali duduk seperti semula. Saat sedang mengobrol dengan Atika, tiba-tiba seseorang lewat dari depan rumah mereka. "Nggak ikut, Wan?" tanya seorang laki-laki, yaitu tetangga mereka juga. "Kemana?" "Hari ini Sandi dan Yuni dinikahkan oleh warga di balai desa," jawab lelaki yang bernama Yanto itu. "Enggak lah, Tok. Aku nggak bisa kemana-mana. Soalnya istriku nggak bisa aku tinggal. Titip selamat saja sama Yuni dan Sandi," ucap Diwan. Atika yang mendengar percakapan mereka membulatkan matanya. Ia terkejut ternyata Diwan semalam tidak berbohong dengan ucapannya. "Mas Sandi beneran nikah?" Atika bertanya, tapi matanya masih menatap Mail. "Kan sudah Mas bilang semalam. Ngapain coba Mas bohong?" jawab Diwan. "Karena aku sakit mungkin. Dia gak sabar menunggu aku sembuh." Nada suara Atika sedikit bergetar. Ia tidak percaya orang yang terpampang jelas di pikirannya saat ia terbangun dari komanya kini memilih orang lain. "Ikhlaskan dan belajarlah mengingatku, Atika," ujar Diwan. Ia menarik jemari Atika dan meletakkan jemari lembut itu ke pipinya. "Tapi aku gak mengenalmu, Mas," jawab Atika. "Kamu kenal aku. Hanya saja kamu saat ini lagi sakit," jelas Diwan. Karena tidak sabar dengan sikap Atika, Diwan menarik lengan Atika dan membawanya ke dalam kamarnya. "Mau apa, Mas?" Atika sedikit ketakutan saat itu. "Aku akan membuatmu mengingatku. Aku gak rela kamu mencintai lelaki lain selain aku. Aku ingin menjadikanmu wanita baik, Atika. Aku ingin setelah ini kamu menjalankan hukumanmu dan kembali menjadi wanita baik," ujar Diwan. "Aku pernah salah?" tanya Atika. Ia sedikit memundurkan langkahnya saat Diwan mulai mendekatinya. "Suatu saat kamu harus ingat dan kamu harus berubah demi aku, Atika. Aku bisa saja meninggalkanmu saat ini, tapi aku gak mau gagal untuk kedua kalinya. Biarlah aku meninggalkan Yuni yang tukang fitnah itu demi kamu yang lebih buruk. Tapi aku berjanji sama diriku dan Allah, aku akan memperbaikimu menjadi wanita baik-baik." Diwan berusaha mengeluarkan semua isi hatinya, walaupun ia sadar kalau Atika tidak akan mengerti. "Aku salah apa sih?" tanya Atika semakin bingung. "Saat ini, aku gak begitu peduli dulu dengan kesalahanmu. Yang aku inginkan saat ini kamu harus mengingatku dulu. Karena Sandi itu gak perlu ada di hatimu." Diwan berusaha meraih wajah Atika, namun ditepis berkali-kali. "Jangan kurang ajar, Mas." Atika menutup tubuhnya menggunakan bantal. "Kamu masih canggung saja, padahal saat ini kamu tengah mengandung anakku." Diwan menyergap Atika dengan sangat beringas. Berkali-kali Atika mencoba kabur, tapi tidak bisa, karena tenaga Diwan lebih perkasa. Dan akhirnya mau tidak mau, benteng pertahanan Atika jebol. "Sekarang gak ada alasan lagi untuk kamu mengingat Sandi," ucap Diwan saat telah berhasil mengambil haknya. Atika yang tengah menangis di sudut kasur hanya terdiam. Ia malah memegangi perutnya. "Sakit, Mas," diri Atika sembari memegangi perutnya. "Astaga, aku lupa kamu tengah mengandung." Diwan seketika panik dan menggendong Atika ke atas ranjang dan merebahkannya. "Aduh sakit, Mas." Atika semakin merintih kesakitan dan memegangi perutnya terus. "Mas panggil bidan ya." Tanpa basa-basi, Diwan segera berlari keluar dan memanggil Mail untuk menjaga Atika. "Nak, tolong jaga ibumu. Ayah mau panggil bidan." Mail tidak menjawab dan ia segera berlari ke kamar ibunya. "Mudah-mudahan anak dan istriku gak kenapa-napa. Aku kok bisa seceroboh ini sih?" gumam Diwan. Sepanjang perjalanan ia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa egois hanya demi ingin mengingatkan Atika tentang dirinya, sampai ia lupa kalau Atika tengah hamil muda. "Ibu kenapa?" tanya Mail saat sudah sampai di kamar.
Dilihatnya Atika sedang meringkuk kesakitan dan memegangi bagian perutnya. Sakit? Mana ayahmu sih? Buliran bening pun keluar dari kelopak mata Atika. Sepertinya ia memang merasakan sakit. Ayah ke rumah bidan, jawab Mail polos. Mail memijit-mijit kaki Atika. Ia tahu ibunya pasti merasakan sakit itu. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.